Selamat pagi pemirsa. Nah, pagi ini udah pada sarapan belum? Ayo buat yang belum sarapan, kita sarapan bareng yuk. Kali ini di Breakfast with Newsmaker bersama Naila Husna. Yang sekarang saya lagi ada di Bali loh, tepatnya di Kabupaten Badung nih pemirsa. Ngomong-ngomong soal Kabupaten Badung, tentunya tidak terlepas dari sosok inspiratif yang satu ini, yaitu Nyoman Giri Prasta. Nah, kita pengen berbincang lebih jauh bagaimana sih sebetulnya sosok dari Pak Giri dan seperti apa sih pengabdiannya selama mengabdi di Kabupaten Badung. Kita akan ngobrol-ngobrol santai dalam Breakfast with Newsmaker. Yuk, ikutin saya. Selamat pagi Pak Giri. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, mana ya? Baik, Ya. selalu. Terima kasih nih Ya. Pak untuk undangan sarapan barengnya. Nah pemirsa, saya sudah bersama dengan Pak Nyoman Giri Prasta. Seperti tadi yang saya infokan sebelumnya, kita mau sarapan bareng nih. Tapi ngomong-ngomong soal sarapan, ini sepertinya sarapan sehat sekali nih Pak Giri ya. Setiap pagi seperti ini Pak? Iya, kita mengonsumsi minuman shake ini karena memang ini minuman yang sehat. Wah. Saya ini minum ini setiap pagi, jam 7 wajib. Dan mulai makan siangnya nanti di jam 12 dan sore di jam 6. Pola ini kita lakukan siang sudah makan nasi sama sore. Wah, makanya staminanya selalu terjaga ya Pak ya dalam beraktivitas. Karena sarapannya juga sehat ternyata pemirsa. Iya. Izin mencicipi kopi Bali ya, Boleh. Pak Giri? Boleh. Nikmat sekali pemirsa. Nah, ngomong-ngomong soal perjalanan Bapak ya mengemban amanah nih Pak ya selama 2 periode sebagai Bupati Badung. Tentu kan ada suka dan dukanya ya Pak ya. Ya. Bisa diceritakan Pak? Jadi kalau saya berbicara tentang suka dan duka menjadi Bupati Badung, boleh dikatakan 99,9% itu adalah sukanya. Kenapa tuh? Dan nyaris itu tidak ada duka. Karena di dalam bekerja ini kita bekerja dengan menggunakan hati. Pertama kita bekerja dengan hati, yang kedua sepenuh hati, dan yang ketiga berhati-hati. Wah. Apapun yang saya lakukan ini adalah ini memang merupakan sebuah amanah dan tanggung jawab. Maka kegiatan hari-hari ini memang saya nikmati itu adalah sebagai wujud daripada pengabdian. Wujud daripada pengabdian. Apalagi Jadi untuk rakyat. untuk rakyat ya Pak. Jadi seorang pemimpin identik dengan mengabdi. Seperti itu ya Pak ya Iya, penjelasannya. betul. Iya. Kenapa Pak selalu kemudian digaungkan dengan pemimpin dan pengabdian? Apa sih Pak makna yang ingin disampaikan? Kalau berbicara masalah pemimpin itu adalah mereka yang jadi leader. Itu adalah sebatas jabatan. Tetapi marwah dari semua itu adalah wujudnya pengabdian. Banyak sekali tempat kita untuk mengabdikan diri semasih kita hidup ini. Karena bagi kami itu yadnya yang paling tinggi itulah ketika kita bermanfaat bagi orang lain. Yang pertama misalkan contoh, kita bisa memberikan wejangan petuah kepada orang lain, itu sudah utama. Yang kedua apalagi kita bisa memberikan proses perjalanan. Misalkan ada masyarakat sakit, tidak perlu nyewa Gojek dan lain sebagainya, kita fasilitasi dengan mobil yang kita miliki untuk dibawa ke rumah sakit. Sepenuh hati mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab dan komitmen, dan tapi tetap berhati-hati juga ya. Pasti. Nah yang ketiga tadi itu kan apalagi kita bisa memberikan pertolongan dengan mengeluarkan dana. Ini amat sangat membantu sekali ketika kita melaksanakan ini dengan baik. Nah Pak Giri, tadi kan Pak Giri bercerita mengenai suka dukanya nih. Kebanyakan kan sukanya. Tapi gimana ya kalau kita melihat seorang pemimpin yang mengemban amanah cukup panjang dan juga ini kan sibuk, padat, aktivitas kegiatan sehari-hari. Pasti kan ada yang sedikit dikorbankan seperti itu Pak ya. Maksudnya seperti kebersamaan dengan keluarga nih Pak. Iya, pasti. Apa arti penting support dan dukungan keluarga untuk Pak Giri? Kalau support dan dukungan keluarga itu penting sekali. Ini adalah bagian daripada motivasi saya sebagai pejabat saat sekarang ini. Saya sempat diadili, terutama kepada anak-anak saya. Karena mereka baru tahu apa yang saya lakukan sebelum dan sesudah menjadi
anggota DPRD dan termasuk menjadi bupati. Ceritanya begini, Pak, ternyata waktu saya kecil, pada saat saya tidur, Bapak baru ada di rumah. Pada saat saya bangun, Bapak tidak pernah saya lihat ada di rumah. Artinya apa? Mereka baru sadar bahwa dengan loyalitas saya memberikan pengabdian diri kepada masyarakat, tanpa juga mengurangi makna rasa kasih sayang dan keluarga, itu mereka jadi paham. Ternyata apa yang saya lakukan itu, saya bisa menjadi anggota DPRD, ketua DPRD, bahkan saya bisa menjadi bupati 2 periode. Bahkan yang kedua, saya juga pernah diprotes, Pak, kenapa tidak pernah makan bersama di restoran bersama keluarga? Saya jawab dengan sederhana, kalau kita misalkan makan dengan keluarga di restoran, apalagi dengan media sosial di-upload, itu nanti akan mendapatkan stigma yang negatif. Kalaupun kumpul dengan keluarga makan bersama, kita barbecue di rumah saja, di rumah. Dan anak saya yang jadi cooknya. Dan kebersamaannya jadi lebih terasa ya, iya, justru betul. ya Pak Giri ya, kalau di rumah begitu. Jadi keluarga memahami, mendukung dan mensupport dengan sepenuh hati ya. Pak Giri, tadi ketika saya mendarat di bandara, itu ada spanduk bertuliskan Trihita Karana dan juga tanam tubuh. Nah ini yang saya ingin tanyakan kepada Pak Giri, ini sebenarnya makna di balik filosofi ini tuh apa sih Pak? Kalau konsep Trihita Karana ini memang keluarannya dari kitab suci Weda kita. Di situ yang dimaksud dengan Tri itu 3, Hita itulah bahagia, Karana itu sebab. 3 sebab yang membuat kita jadi bahagia. Yang pertama pariyangan, hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua pawongan, hubungan manusia dengan manusia. Yang ketiga pelemahan, hubungan manusia dengan lingkungan. Dan saya juga sudah implementasikan sebagai bupati. Misal hubungan manusia dengan Tuhan, pura kita bangun, restorasi pura, termasuk masjid kita bangun, gereja kita bangun. Ini contoh hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan manusia, pendidikan kita gratiskan, kesehatan kita gratiskan, PBB kita gratiskan, pajak bumi dan bangunan. Hubungan manusia dengan manusia ini contoh-contoh kecil saja. Hubungan manusia dengan lingkungan, kami sudah melaksanakan Gertak Badung Bersih, gerakan serentak Badung Bersih. Nah, ketika ini kami sudah lakukan, otomatis Tuhan akan sayang sama Pak Giri. Gitu. Keren sekali. Tapi kalau tanam tubuh itu apa sih Pak? Nah, kalau tanam tubuh ini, konsep kembali juga filosofi yang ada ini berdasarkan lontar yang kita miliki. Tanam itu namanya naruh, tubuh itu adalah kehidupan. Ketika kita menanam sebuah kehidupan, di situ akan ada kenikmatan yang dirasakan oleh penerima manfaat. Contoh yang kita lakukan tanam tubuh itu adalah membangun pura tadi, bedah rumah, membuat jalan, balai banjar, wantilan. Itulah semua untuk kepentingan masyarakat. Nah, ketika ini kita lakukan, sekaligus juga kita bisa melaksanakan pemerataan ekonomi. Nah, dengan pemerataan ekonomi, maka nilai beli masyarakat itu kan jadi meningkat. Tukang bisa kerja, karena pembangunan. Orang masyarakat yang jual semen bisa laku, sepaku, dan lain sebagainya. Itu. Nah, ketika ini kita lakukan tanam tubuh dengan baik, maka kepercayaan kita adalah nanti akan ada titah tubuh. Titah tubuh itu namanya perintah alam. Sesakti apapun manusia, seberapa banyak manusia pun tidak akan pernah bisa mengalahkan titah tubuh. Perintah alam ini. Maka akan bergerak cakra menggilingan. Contoh yang dulu, Giri Prastowo yang masyarakat biasa yang kecil, bisa menjadi anggota DPRD, bahkan jadi ketua DPRD. 3 periode. Setelah itu menjadi bupati, terpilih 2015 dan dilantik 2016, dan 2 periode saat sekarang. Itu adalah merupakan cakra menggilingan. Nah, cakra menggilingan inilah mungkin akibat daripada tanam tubuh itu. Nah, di luar daripada itu, mungkin ini adalah bagian daripada karma orang tua saya. Karena ibu dan bapak saya itu waktu zaman dulu belum ada dokter, bidan sama menteri kesehatan.
Oke, jadi filosofi-filosofi ini sudah diterapkan konsepnya dalam pemerintahan saat Pak Giri menjabat sebagai Bupati Badung selama 2 periode ya. Nah, kita masih akan berbincang lebih jauh nih ya pemirsa mengenai makna kepemimpinan dan juga program-program kerja tadi yang Pak Giri sampaikan ya. Sip. Kita pengen tahu seperti apa dampaknya bagi masyarakat di Kabupaten Badung, tapi setelah ini boleh ajak saya jalan-jalan keliling ruangan kerja Bapak. Sepertinya banyak hal yang menarik nih Pak Giri. Oh, boleh. Boleh ya? Kita terbuka, open mind. Ya, oke deh. Pemirsa tetaplah bersama kami di Breakfast with Newsmaker. Nah, jadi ini ruang kerja Bapak. Iya, ini ruang kerja saya yang sehari-hari saya lakukan pekerjaan itu di sini. Ya. Ada rumah jabatan kita, ada juga privat area untuk ruang kerja. Ruang kerjanya begitu nyaman ya pemirsa. Nah, kita ngobrol-ngobrol lagi nih Pak tadi mengenai makna kepemimpinan bagi Pak Giri itu seperti apa sih? Makna kepemimpinan bagi saya itu adalah pengabdian. Bukan jabatan, bukan apapun itu. Dan kita pun, dimanapun kita bisa mengabdikan diri. Yang kita kenal di Bali ini dengan Desa Kalepatre. Inilah yang harus kita tanamkan sepenuhnya. Sehingga kalau memang pemimpin itu adalah pengabdian, maka yang kita pikirkan itu adalah betul-betul masyarakat. Saya contohkan sederhana, melihat tidak saja dengan mata, namun melihat dengan hati. Melihat tidak saja dengan mata dan hati, namun dengan cara mendengar. Karena melihat dan mendengar itu adalah salah satu metode kita mengetahui kebutuhan masyarakat. Maka Giri Praste melihat Kabupaten Badung. Saya kira itu. Nah, tadi ngomong-ngomong soal masyarakat nih Pak. Iya. Pertanyaan saya di segmen sebelumnya ini apa saja sih Pak dampak yang dirasakan bagi masyarakat terutama bagi pendidikan gratis dan juga akses layanan kesehatan sejauh ini di Kabupaten Badung? Jadi berbicara tentang layanan kesehatan, boleh dikatakan kami yang pertama Kabupaten Badung UHC, Universal Health Coverage bahkan 108%. Karena kami mendukung program pemerintah pusat dengan BPJS Kapitasi, dengan JKN Kartu KIS ini, sehingga PBI itu kita bayarkan semua. Maka berobat di rumah sakit, di puskesmas, dengan rumah sakit yang kita ajak kerjasama, masyarakat kami Rp1.000 pun tidak mengeluarkan iuran. Bahkan ke depan yang sekarang ini sudah kita perluas lagi dengan BPJS UHC Plus Plus. Artinya apa? Plus Plus itu yang tidak ditanggung oleh BPJS, kita pemerintah Kabupaten Badung yang tanggung. Itu sangat penting kalau kita berbicara mengenai akses layanan kesehatan dan penting sekali. Sudah berdampak ya Pak di masyarakat Kabupaten Badung. Dan pendidikan. Pendidikan, betul sekali. Pendidikan itu memang kita gratiskan dari tingkat bawah sampai tingkat SMP. Karena kewenangan itu adalah PAUD, TK, SD, SMP kan kewenangan pemerintah kabupaten. Nah, maka saya berpikir sederhana, pendidikan di Kabupaten Badung sudah gratis. Dan kami berhitungnya gampang sekali. Satu kecamatan, berapa kami punya sekolah SD, berapa muridnya, berapa guru, bagaimana sarana prasarana di kecamatan ini. Lalu saya harus berpikir, berapa kita harus sediakan SMP-nya. Berapa kita jumlah guru dan berapa jumlah muridnya nanti, bagaimana sarana prasarana, sehingga tuntas. Bahkan gratis itu udah pasti, karena generasi muda yang SDM-nya bagus, dia adalah merupakan generasi penerus bangsa kita. Wah, Pak, ngomong-ngomong soal generasi muda, nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Tapi dari tadi, ini ada yang menarik pandangan saya dengan sederet penghargaan ini, Pak Giri. Boleh dijelaskan ini, Pak, ini dari sekian banyak penghargaan, mana yang paling berkesan sih buat Pak Giri? Banyak sekali penghargaan, terutama kita berbicara tentang mall pelayanan publik. Kalau mall pelayanan publik di Kabupaten Badung itu secara kualitas, 2019 sampai 2023 kita mendapatkan peringkat A. Dan kami mendapatkan juara 1 untuk kinerja. Yang ketiga, dari KPK RI juga kami dapat juara 2, itu Monitoring Center Prevention. Yang paling berkesan ya itu Pak ya, di antara sederet penghargaan ini, banyak sekali pemirsa. Jadi yang ini contoh dari KPK RI. Wah. Ini adalah piagam penghargaan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Badung sebagai pemerintah daerah dengan nilai capaian, ini yang saya maksud, Monitoring Center Prevention. Itu tahun 2023 tertinggi. Baik, Pak, ini bagaimana juga dengan generasi muda nih Pak ya, membentuk masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan mampu berdaya saing Pak? Itu adalah yang pertama kita harus berhitung tentang pendidikannya. Oke. Bahkan prinsip kami ke depan ini, satu keluarga itu adalah satu sarjana.
Bahkan kami di Kabupaten Badung sudah melakukan itu belajar ke luar negeri. Anak-anak generasi muda kami yang berprestasi ada sekolah di Inggris, ada di Belanda, ada di Amerika, ada di Australia dan seterusnya. Setelah dia balik, selesai belajar di situ, mereka kembali lagi ke Kabupaten Badung ini untuk mengisi kemampuan dan untuk mengembangkan daripada wilayah Badung ini. Literasi digital itu ya kuncinya untuk para Gen Z dan juga milenial ya Pak, yang perlu ditekankan kembali. Nah Pak Giri, sejauh ini selama 2 periode ini, tantangan apa sih Pak yang dihadapi Pak selama mengemban amanah ini? Saya kira tantangan itu memang ada, tapi kecil. Karena saya punya prinsip, semua masalah tidak bisa kita selesaikan sendiri, tetapi semua masalah ada solusinya. Saya kira karena kita menegakkan law enforcement, regulasi ini kita pakai Panglima untuk melaksanakan tugas-tugas semua. Sehingga betul-betul bisa kita nikmati. Boleh tanya sama pegawai kami, boleh tanya kepada siapapun yang ada di Kabupaten Badung nih, pernah nggak Giri Prasto marah selama 2 periode ini? Nanti saya tanya ya Pak. Oke, tidak pernah marah. Karena saya harus berjiwa besar. Ya. Apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah menyalahkan keadaan. Saya tidak pernah akan menyalahkan orang lain. Yang salah itu adalah saya. Contoh, ketika kami saya melihat ada teman berkelahi. Yang saya salahkan bukan yang benar dan yang salah ini. Tidak. Yang saya salahkan adalah diri saya sendiri. Coba waktu itu saya ada di tempat, tidak akan terjadi perkelahian itu. Itu tipsnya pemirsa, supaya kita bisa meredam amarah ya, meregulasi emosi, supaya nantinya juga nggak kemana-mana ya Pak ya. Bisa tetap kerja dengan baik dan nyaman di lingkungan kerja. Oke Pak Giri, kita masih akan terus berbincang, membahas mengenai inovasi apa saja sih yang perlu dipertahankan dari Kabupaten Badung dan harapannya untuk Kabupaten Badung ke depan. Usai jeda kami masih akan kembali tetap di Breakfast with Newsmaker. Wah, jadi ini meja kerjanya ya Pak? Ya, ini meja kerja saya. Tempat menandatangani berkas-berkas. Oke. Dan sekaligus menyelesaikan tugas-tugas semua. Wah, ini juga lagi banyak banget nih Pak kelihatannya berkasnya nih. Karena saya tidak mau menimbun PR pekerjaan. Sekalipun sampai jam 12 malam, jam 2 pagi, kalau memang itu harus saya selesaikan hari ini juga. Disiplin waktu ya Pak ya, harus selesai, baik. Nah, tadi kita berbicara mengenai sederet prestasi dan juga inovasi yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Badung. Sejauh ini mana Pak inovasi yang perlu dipertahankan untuk kemajuan Kabupaten Badung ke depan? Saya kira inovasi yang sudah kita lakukan ini semua harus kita pertahankan. Salah satu contoh misalkan ketika kita melihat kita memiliki masyarakat petani nelayan. Itu program kita tidak lagi nelayan itu mencari ikan. Yang dilakukan adalah menangkap ikan. Nah, kalau mencari ikan itu akan bisa warawiri mungkin kedalaman sampai 20 mil ke dalam. Ketika kita sudah punya aplikasi Fishgo, tidak lagi warawiri di tengah laut, cukup mencari melalui aplikasi kerumunan ikan, datang ke situ, tangkap, langsung balik lagi. Karena sekarang untuk aplikasi yang lain itu kan kita menggunakan digitalisasi. Dengan sistem yang kita lakukan itu dengan IoT, Internet of Things ini kan ada juga yang sekarang sudah lagi marak bagus sekali. Itu berkaitan dengan AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Saya kira ini penting-penting sekali untuk kita terapkan di wilayah sekarang dengan teknologi canggih yang ada. Belum lagi juga M2M, mesin to mesin. Karena ada proses, misalkan contoh ada pabrik itu, tidak perlu ada kegiatan manusia banyak di situ, mesin dengan mesin akan bekerja. Mungkin dia itu bekerja 12 jam dan seterusnya. Sehingga proses itu akan selesai dengan baik. Dan hal inilah yang juga perlu dimanfaatkan oleh generasi milenial dan juga Gen Z itu tadi ya Pak ya. Pesannya ke depan untuk Gen Z, milenial dan generasi-generasi muda saat ini seperti apa Pak? Karena saya melihat generasi muda ini wajib harus kita perhatikan dengan baik. Dan wajib harus kita berikan sebuah infrastruktur, begitu juga dari aspek ekonomi. Karena kami contoh di Kabupaten Badung ini, setiap kegiatan hari ulang tahun yang namanya Seketrune, anak-anak remaja itu, kita berikan dana. Dan saya hadir. Selalu memberikan pengarahan, jangan sampai yang pertama, mabuk-mabukan mengganggu ketertiban umum. Yang kedua, jangan sampai kena narkoba maupun nafsa. Karena dia adalah merupakan generasi penerus bangsa kita. Nah di samping itu pula kebutuhannya di Seketrune, baik dia butuh laptop, baik dia butuh slide, baik butuh alat gamelan, musik dan seterusnya kita akan beri.
Kita berikan itu. Termasuk juga kita kembangkan aplikasi kepada keturunan sekarang udah pintar-pintar sekali. Ya. Anak-anak Gen Z kita udah pintar-pintar sekali, apalagi milenial. Ya. Dia sudah bisa buat aplikasi. Salah satu contoh misalkan seperti e-commerce. Jadi sudah difasilitasi, tentunya harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya peluang tersebut ya, Pak Giri. Baik, nah bagaimana juga arahan yang disampaikan kepada masyarakat, terutama juga generasi muda saat ini di Kabupaten Badung, khususnya untuk bisa tetap menjaga kearifan lokal dan nilai-nilai budaya di Badung dan juga Bali secara keseluruhan, Pak. Iya, satu langkah konkret yang kita lakukan ini adalah memperhatikan generasi milenial ini dan Gen Z itu pada saat ulang tahun keturunan yang tadi. Yang kedua, kita wadahi bertalian dengan adat agama, tradisi, seni dan budaya. Saya punya prinsip, Badung boleh maju, tetapi dengan kemajuan Badung itu jangan sampai menggerus akar adat dan budaya kita. Maka seniman-seniman ini kita fasilitasi dengan baik. Yang pertama bisa memperkuat daripada tradisi dan seni budaya kita. Yang kedua, anak-anak muda ini bisa mempromosikan diri di tingkat event yang lebih besar. Nah, karena dulu saya katakan bahwa di Bali ini, terutama di Kabupaten Badung, itu pariwisata itu tumbuh karena budaya. Ya. Maka budaya ini kami proteksi, makanya budaya ini adalah merupakan benteng terakhir. Astungkara, alhamdulillah ke depan ini kita akan rubah. Sekarang bagaimana pariwisata biar bisa menjaga budaya kita. Wah, mantap nih Pak. Terakhir ya Pak ya, harapan untuk Kabupaten Badung ke depan. Seperti apa? Silakan Pak Giri. Jadi saya harus menciptakan sebuah kesejahteraan dan kebahagiaan. Dan pemerintah harus selalu hadir untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Jangankan Badung saja, di Bali pun kita sudah bergerak. Jangankan di Bali, senusantara pun kita sudah bergerak. Dengan konsep yang kami lakukan di Kabupaten Badung ini dengan pola Badung Angus Bano. Artinya apa? Badung berbagi dari Badung untuk Bali. Nah, tujuan kami melaksanakan itu memang secara yuridis itu dibolehkan. Secara filosofi ini adalah merupakan kesepakatan para tokoh-tokoh leluhur kami. Itu. Secara sosiologis kita adalah bersaudara dengan konsep Wasudewa Kutumbakam. Nah itu. Maka dengan Badung Angus Bano ini terjadilah pemerataan ekonomi yang seperti saya sampaikan tadi. Nah, pemerataan ekonomi akan ada, maka nilai beli masyarakat akan tumbuh. Yeah. Berarti tukang dapat kerja, yang jual semen juga laku, batu bata juga laku, dan semuanya laku. Nah, dengan nilai beli masyarakat ini tumbuh, maka tujuan akhir saya adalah bagaimana menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan. Itulah yang kita lakukan demi kepentingan Pulau Dewata yang kita cintai bersama, sekalipun dari Kabupaten Badung. Saya kira hal ini kita lakukan, yakin dan percaya Tuhan akan melihat, Tuhan akan mendengar apa yang sudah kita lakukan. Karena apa yang saya pikirkan dengan baik, itu yang saya katakan dengan baik pula. Apa yang saya katakan dengan baik ini, itulah yang saya lakukan dengan baik pula. Maka menyatukan hati dengan lidah itu salah satu implementasi yang kita lakukan. Yeah. Alhamdulillah Astungkara sampai detik ini masyarakat senang dan gembira sekali. Yang penting itu ya Pak ya, balik lagi ke masyarakat. Bahagia, masyarakatnya sejahtera, dan semoga tadi bisa dapat diaplikasikan dengan baik nilai-nilai toleransi, kearifan lokal, dan juga budaya dari Kabupaten Badung itu sendiri. Pak Giri, terima kasih banyak ya untuk ngobrol-ngobrol inspiratifnya. Saya sudah boleh keliling ruang kerjanya Pak Giri. Tadi berawal dari sarapan sehat, terus kita jadi ngobrol yang bermanfaat. Semoga Kabupaten Badung semakin sukses lagi, perkembangannya semakin baik, nanti ke depannya masyarakatnya sejahtera dan bahagia. Sekali lagi terima kasih ya Pak Giri. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kita dalam Breakfast with Newsmaker. Tetaplah bersama kami akan kembali untuk Anda di program-program Metro TV lainnya. Saya Naila Husna, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.